rendah jikalau misalkan dari Red Bull Rebellion punya hero untuk bisa dive in seperti mungkin Baras dengan combo flicker kah, langsung menelan seorang Nathan, itu masih bisa banget sih dipakai. Kalau menurut aku gitu. Yes, dan kita akan melihat apakah ini bakal menjadi counter yang baik tentunya dari tim Red Bull Rebellion, mengingat juga Yisen Sin dan juga Lapu-Lapu yang akan menjadi last pick tadi dari teman-teman Red Bull. Mengingat kalau dibawa ke red game kita tahu Lapu-Lapu bersama dengan Baras ini agak sedikit sulit ditumbangkan ya, apalagi menjadi frontliner yang baik tentunya untuk tim Red Bull Rebellion. Tapi dengan kehadiran Estes ini semoga bisa membuat teman-teman dari tim Victim yang hero-nya cukup squeezy dari Lancelot dan juga Nathan ini tidak mudah ditumbangkan. So kita akan melihat seperti apa untuk game yang pertamanya kali ini. Langsung saja kita masuki Land of Dawn, game antara Red Bull Rebellion dan juga Victim Esport. Masih dipandu oleh Momochan, Gio dan juga ada Choji. Yes. Kita langsung masuk ke match ketiga kita, dimana ada Baymax on my way selalu kan dari mid-nya. Dua berhadapan dengan satu, tapi yang menarik adalah Speechless yang menjadi jungler dari Lancelot ya. Ini bakal menyulitkan banget, tapi Nathan yang berada di area mid seperti dia bakal menjadi support yang kalau kita lihat-lihat sebelumnya Beatrix pernah melakukan hal seperti ini, dan ini membuat marksman jadi cukup fleksibel juga, bisa ditaruh di area mid ataupun ditaruh di area gold lane. Dan sementara itu sudah ada penyerangan dilakukan oleh teman-teman dari Victim kali ini. 4 member dari Victim, bahkan 5 berada di area mid untuk mengganggu pergerakan dari seorang Jisa Cimomo. Iya, sementara kalau kita lihat bermain dengan cukup agresif dari teman-teman Victim kali ini, mencoba untuk mengharas sekarang Act to 4 dan masih memberikan slow effect juga dari seorang On My Way. Baymax sudah mulai melakukan rotasi juga ke area bawah, mencoba untuk mendapatkan gelombang terlebih dahulu, sementara Malika akan mencoba untuk mungkin menahan dan mungkin mengcover seorang Baymax di sini, karena memang Baymax-nya yang menjadi support di area mid-nya. Sementara Sinting mencoba untuk mengganggu pergerakan dari teman-teman Red Bull tadi, coba untuk ngerusuk ke arah purple buff-nya, namun tidak bisa mendapatkan hasil yang terlalu maksimal untuk teman-teman Victim, tapi setidaknya dia juga nggak ke pick off. Untuk di 2 menit pertama mungkin kita nggak akan ngelihat first blood yang cukup cepat. Mungkin kita akan melihat nanti di turtle yang pertama ya, dimana akan muncul dalam waktu 10 detik lagi nih. Tapi Malika dalam posisi yang nggak baik, tapi ternyata On My Way menjadi first blood, dan bahkan Malika kali ini bisa aja menjadi target berikutnya untuk teman-teman dari Red Bull Rebellion, dan bahkan ini akan menjadi 2 poin untuk tim Red Bull Rebellion di 2 menit kita yang pertama. Malahan ini sebelum turtle yang pertama ya, Gio? Iya, turtle yang tipis lagi lah, dikit lagi tuh muncul turtle langsung dapat first blood, dan bahkan 2 secure kill diamankan oleh Red Bull Rebellion. Sementara turtle-nya tanpa ada gangguan langsung aja dipok oleh teman-teman Red Bull. Ada Jisa di sana dengan Yisen Sin-nya tanpa harus memberikan effort lebih kalau aku bilang, karena teman-teman dari Victim mereka udah jauh dari posisi untuk mendapatkan turtle, terutama dari Speechless juga yang sepertinya masih mencoba untuk ambil jungle purple buff-nya terlebih dahulu. Dan ini awal yang kurang baik untuk Victim, mereka harus kehilangan 2 member di menit-menit kedua, dan dari segi goldnya udah berbeda 600. Menurut aku mereka harus coba untuk lebih sustain lagi, karena ada Baymax juga, hero yang di late game ini menyakitkan. Nathan ini bukan hero kaleng-kaleng, bukan hero yang bisa dibilang cupu, tapi memang kuat banget nanti di arah late game. Tapi tergantung dari Red Bull apakah mereka bisa mengamankan itu. Ada juga Jisa dengan Yisen Sin itu juga di arah late game bakal mengerikan kalau dia udah punya item-item, dia punya Endless Battle nanti, atau dia punya DHS, atau bahkan nanti dia punya BOD juga. Itu bakal mengerikan banget kalau Nathannya nggak dapat item. Kalau Nathannya benar-benar di pick off terus-terusan. Jadi poinnya adalah di Nathan. Kalau menurut Choji, gimana Choji? Oke, kalau menurut Choji sendiri ya, ngelihat dari hero-hero yang dimiliki sama Victim sendiri sih, mereka scalingnya baru banget berasa di mid to late game ya, dengan adanya Nathan, itu ada Estes, Ruby, dan juga Benedetta tadi kalau nggak salah satu lagi ya. Nah, kalau menurut aku sendiri kenapa di mid game ya, karena menurut aku hero-hero ini tuh hero-hero yang membutuhkan item, dimana Ruby butuh Hasclaw, terus abis itu Nathan juga butuh cooldown reduction, Lancelot juga butuh Endless Battle untuk merasakan sakitnya terus damage setelah dia menggunakan puncture. Dan sementara dari Red Bull Rebellion sendiri tadi rotasinya awal-awal sangat bagus banget sih, jadi bener-bener positioning yang pas banget dari Barats, Swallow-nya Harley, dan juga Jisa. Begitu, Gio. Oke, back to the game. Kali ini Baymax, On My Way, dan juga Malika langsung balik ke posnya masing-masing. Coba untuk bersabar terlebih dahulu. Sudah ada trap yang dipasang oleh Act 4 di area purple buff. Ini menandakan bahwa
teman-teman dari Victim harus hati-hati karena spy di mana-mana. Sementara itu dari Sinting dari atas coba untuk diganggu aja sama seorang Jisa dan juga Azoa. Hampir sebuah detonas welcome menelannya tapi tidak jadi Cimomo. Iya, dan malahan di area bawah coy yang mencoba untuk merusuh dengan ada Preferred Fighter mengarah ke seorang Malika dan bahkan Biden Kupa dari Ectofor mencoba untuk mempertahankan dan bahkan memfollow up damage yang dimiliki oleh seorang coy, tapi kalau Malika kali ini I'm offended-nya connect dan bahkan ini yang dibutuhkan dari seorang Ruby ya, dia hanya butuh minion aja sebenarnya untuk meregen HP-nya di sini dengan lifesteal yang benar-benar membuat seorang Malika masih bisa bertahan dari gercapan dua member tim Red Bull Rebellion kali ini Dio. Yes, tapi Malika kali ini terus menjadi bulan-bulanan dari teman-teman Red Bull Rebellion. Sementara itu backup datang dari seorang Speedless mencoba untuk menembak X24 tapi X24 wow, I'm offended yang benar-benar on point dan bahkan merupakan satu orang populer Kupanya Jisa menjadi target berikutnya. What a play dari seorang Speedless kali ini, dua member dari Red Bull Rebellion harus tumbang dari Swallow dengan Deadly Magic ya karena seorang On My Way mencoba untuk ditumbangkan. Pas ketika udah masuk On My Way gak bakal bisa selamat dan On My Way to die dari seorang Harley-nya, bahkan Harley gak bakal bisa selamat lagi. Flicker dikeluarkan, damage kali ini mencoba untuk menumbangkan seorang Joya sendirian di area bawah. Benar-benar misplay yang dilakukan oleh Red Bull Rebellion, tapi di situ sudah ada Mountain Shocker memberikan Speedless tekanan, tapi X24 seperti yang masih mau lebih memberikan informasi lagi pada teman-teman yang kasih tahu kalau di area bawah udah pada pulang semua. Cimo dan Turtle kali ini sudah mulai dipok oleh teman-teman Red Bull Rebellion. Cimo. Iya, dan kali ini Sinting mencoba untuk mengkontes dan sepertinya Turtle masih bisa diamankan oleh seorang Jisoo dengan adanya satu retribution. Dan kalau kita melihat sebenarnya ya tadi untuk team fight yang di area bawah itu menurut aku agak sedikit disayangkan karena banyak banget resource skill yang keluar. Dan ini yang perlu diperhatikan juga karena dari BMX dia masih punya yang namanya super position di sini yang kita tahu sebenarnya itu sakit banget damage dari seorang Nathan. Dan karena kita tahu ada physical attack dan juga total magical power yang bisa dimaksimalkan potensinya oleh seorang Nathan. Dan ini yang membuat seorang Nathan juga gak gampang ditumbangkan. Tapi di sisi lain, lihat dari Choi-nya mencoba untuk mengharas lagi dan ini On My Way mungkin yang akan menjadi target penting dari tim Red Bull Rebellion ya Choji. Iya, kalau ngelihat dari Nathan sendiri ya dia emang juga butuh cooldown banget sih Cimomo karena kenapa mengingat dia butuh mempertahankan untuk stacknya agar bisa jalan dengan cepat dengan tambahan move speed dan juga attack speednya biar supaya damage-nya juga maksimal gitu. Tapi problemnya di sini adalah karena dari BMX menggunakan emblem tapi Cimomo sepertinya ada pertarungan, silakan sih. Iya, kalau kita lihat juga Azoa di sini yang mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Victim. Sebenarnya dari damage Red Bull Rebellion mereka terbilang cukup masih ada ya dari Jisa sendiri karena kita tahu Jisa dengan Nisun-nya masih bisa untuk join team fight di early-nya bahkan sampai menit ke yang kelima gitu. Tapi memasuki menit ke-6 sampai nanti ke arah late game ini justru Jisa masih bisa menjadi tulang punggung untuk teman-teman dari Red Bull Rebellion sendiri dan menurut aku sih tadi sebenarnya memang ya dengan adanya kehadiran Nathan di teman-teman Victim ini yang membuat teman-teman dari Red Bull juga mereka harus ada PR tambahan gitu loh gimana caranya nge-shutdown seorang Nathan. Tapi di area bawah Malikanya masih di pressure habis-habisan, berbeda di area atas kali ini Azoanya justru yang akan di pressure balik. Ini menjadi pressure yang akan diberikan oleh teman-teman dari tim Victim mengingat juga sebenarnya 3 member dari RBR mereka mau coba cari setidaknya ada pergantian karena dari Azoanya udah ke pick off, sedangkan mereka harus dapetin satu objektif biar nggak terlalu rugi-rugi banget nih Gio. Ya tapi dibalas juga nanti udah ada turtle cam by Fruity. Turtle-nya diamankan oleh Speechless. Jadi sebenarnya 2 objektif dibalas dengan 2 objektif kalau menurut aku. 1 point kill untuk RBR dan 1 juga di area atas ya dengan turret tetap di area mid. Sinting kali ini memimpin barisan. Coba untuk mengganggu-gugat dari seorang Swallow-nya. Bahkan ini harus ditumbangkan benar kata Cimomo tadi. Dari On My Way-nya sih. Dari STC, kalau STC tumbang, ini teman-teman dari Victim bakal kesulitan. Mereka udah nggak bisa sembarangan masuk lagi. Mereka udah nggak punya healer lagi. Dan mau nggak mau mereka harus reset kembali. Dan ini adalah tugas berat dari seorang Swallow-nya. Bagaimana dia bisa masukin Deadly Magic ataupun bisa poker trick ke arah seorang BMX. Karena kalau kita lihat,
On My Way atau BMX selalu bareng-barengan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba On My Way disergap, On My Way bisa ngasih damage. Atau bahkan ada Speechless juga yang langsung nge-backup. Apalagi ada Sinting dengan pergerakan yang cukup mobilitas sangat tinggi. Nah ini adalah tugas dari Swallow ataupun juga Azul. Nah langsung aja kita lihat udah ada Team Magic karena seorang BMX-nya. Poker Trick udah masuk, kali ini masih bisa selamat. Tentu saja tidak. Nathan yang harus tumbang di area bawah. Speechless juga udah sekali mau kali ini. Terus bisa ditumbangkan, malah Harley yang harus hilang. Speechless masih bisa mundur ke area belakang. Nathan Malikanya di area depan juga seorang Azoa. Final blow dikeluarkan untuk X24 bahkan. Masih ada Kupanya supaya masih di garis depan. Tapi Choi kali ini ngapain Choi sendirian, dia harus ketinggalan karena 3 damager dari Victim. Bahkan dia 2 untuk 1 Cimomo. Iya, dan bahkan menurut aku ini dari Choi sendiri gak boleh terlalu sering ke pick off sih. Karena gimana pun, kalau misalnya dari Red Bull Rebellion mereka kehilangan Act 4, setidaknya frontliner yang akan mungkin bisa dibilang kayak dimanfaatkan oleh teman-teman dari Red Bull adalah dari Azoa atau enggak dari Choi. Kalau misalnya mereka sampai kehilangan Pupol Kupa atau kehilangan Barats, Choi yang bakal menjadi anggapannya sandbag gitu loh buat teman-teman dari Red Bull Rebellion. Tapi kalau misalnya Choi-nya ke pick off terus-menerus, dia bakal kehilangan item juga dan kali ini levelnya juga mungkin bakal tertinggal dari teman-teman Victim sendiri. Jadi dari positioning, apalagi mungkin bisa dibilang dari setupnya teman-teman Red Bull ini harus diperhatikan. Gak boleh terlalu gegabah, meskipun kayak mungkin dari tim Victim ya, mereka bisa aja gitu coba untuk ngebait, coba untuk membuang semua resource skill yang dimiliki sama teman-teman dari Red Bull. Dan mereka gak boleh sampai ke bait. Dan Speechless tipis banget, dia terkena burst yang cukup luar biasa tentunya dari Deadly Magic dan juga ada Poker Trick yang meskipun Poker Tricknya nggak terlalu connect semua, tapi setidaknya itu membuat seorang Speechless mau nggak mau dia harus buang waktu lagi, balik lagi ke arah base-nya dan meregen HP-nya kali ini, Gio. Yes, dari segi item masuk ke menit 10 kali ini. Tapi sebelumnya undang-undang peperangan nomor Montenso akan dikeluarkan. Bahkan On My Way di garis depan kali ini udah mulai ditelan aja di sana. Tapi harus tumbang. Estes-nya gak ada lagi healer untuk teman-teman Victim. Bahkan Ruby kali ini menjadi poin kedua untuk teman-teman RBR. Sinting di area depan nggak bakal bisa selamat. 3 member bahkan dari Victim Esport harus hilang. Dan Lordnya bisa diamankan oleh Red Bull Rebellion. Gak baik banget. Dan ini udah aku sempat bilang, kalau seorang On My Way-nya tumbang, itu akan jadi momentum besar bagi Red Bull Rebellion. Dan terbukti, mereka selain dapat 3 poin kill, mereka juga dapat 1 Lord di area bawah kali ini. Bahkan dari Speechless hanya coba untuk Townlords aja ke area depan sana, mengusir mundur. Tapi 1 inner turret bisa diamankan oleh Red Bull Rebellion, Cimomo. Iya, Mia juga lore-nya kali ini udah mulai masuk ke area bawah. Ada split push yang dilakukan oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Speechless kali ini harus berhati-hati. Memang tidak adanya On My Way ini benar-benar bahaya banget buat teman-teman dari Victim. Gak ada yang bisa membuat team fight-nya lebih sustain. Durability-nya bakal lebih sedikit rendah juga untuk teman-teman dari tim Victim. Dan bahkan lore-nya masih bisa ditumbangkan di area bawah. Sementara kalau kita lihat, sudah ada Malika yang kali ini maju dengan armor Bandit. Mencoba untuk melahap seorang Azoa, tapi Azoa masih bisa biker mundur dan masih bisa bertahan. Dan kalau kita lihat ini teman-teman dari Victim, mereka harus berhati-hati banget, apalagi posisi dari On My Way jangan sampai ke culik. Dia udah punya immortal. Dan menurut Choji sendiri, sebenarnya apa yang bisa dilakukan sama teman-teman dari tim Victim untuk mungkin menjaga posisi dari On My Way yang kita tahu On My Way ini memainkan peranan yang cukup penting untuk teman-teman dari tim Victim nih, Choji. Iya bener banget, karena semuanya dependen banget sama On My Way sendiri. Nah berarti balik lagi, Victim juga harus mencari cara bagaimana caranya untuk bisa melakukan team fight tanpa On My Way. Nah ini dia momennya dimana On My Way harus tumbang ya kan, karena hampir banget tadi ditelan, tapi akhirnya dibalas langsung sama dari Red Bull Rebellion yang membuat Victim juga harus mundur dulu. Nah gimana sih caranya dari Victim ini buat agak-agak lepas dari jeratan On My Way kalau misalkan gak ada dia nge-team fight? Ya jelas, caranya jelas dari BMX sendiri karena menggunakan emblemnya seorang support. Di sini dia harus punya item yang mumpuni dulu. Dengan adanya source damage yang besar juga, dari backline masih bisa di cover sama seorang Malika jika tidak ada On My Way. Dan dari Sinting juga masih bisa ngedash ke depan sedikit dive in untuk memberikan damage tipis-tipis kepada RBR, entah itu ngambil Swallow-nya karena mengingat dia bisa ke backline dengan cepat dengan spesies escape-nya ataupun langsung ke Jisa gitu, Cimomo. Yes, dan itu memang justru yang perlu diperhatikan ya. BMX di sini yang aku bilang melihat dengan komposisi draft yang dibawakan oleh Victim, ini bahaya banget. Apalagi Act 4 yang bisa diculik dengan adanya I'm Offended dan bahkan
dari shieldnya Kupa di sini nggak bisa membantu seorang Ecto4 untuk bertahan cukup lama karena dari teman-teman Red Bull Rebellion mereka nggak bisa dapetin Nathan-nya, mereka nggak bisa dapetin SS-nya, ini bahaya banget. Dan bahkan lihat dari Malika kali ini yang udah pede banget dengan semua defensive item yang dia miliki, dia mau coba untuk menjadi sandbag untuk teman-teman dari tim Victim dan bahkan bisa aja membuka inisiasi team fight untuk teman-teman dari tim Victim. Ngelihat Speechless-nya sendirian, ini harus berhati-hati dari seorang Speechless. Jangan sampai keculik karena ini mudah banget untuk seorang Swallow ya untuk mem-pick off searah seorang Speechless dengan ada Deadly Magic dan juga Poker Trick nih Gio. Yoi, tapi dari yang kita lihat di masuk ke menit 13 ada item build yang udah jadi yang akan dibahas oleh Choji. Silakan Choji. Iya, kalau lihat dari itemnya Nathan sih udah mulai memumpuni dengan build-nya udah ada Hunter Strike, Genius One, Divine Glaive dan juga dari Malefic Roar. Ini penetration berarti sudah ada, tapi ada yang gigit-gigit nih Cimomo. Oh, tapi kita lihat Deadly Magic yang masuk ke arah seorang Nathan yang gak bakal bisa selamat dari Vector ke arah seorang Sintingnya. Bahkan ke arah On My Way dan juga Malika masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi Jisa datang tepat waktu, memberikan penetrasi ke arah depan, tapi Speechless juga harus menjemput dia. Gak boleh terlalu gegabah lagi, Tornos dikeluarkan. Speechless juga sekarang full maut kali ini, damage yang diberikan langsung ada flicker, tapi Azo gak dapet ya Tornos welcome-nya. Speechless selesai mundur ke belakang, malahan Malika. What are you doing? Masih bisa diselamatkan oleh On My Way. Poinnya lagi dan lagi, ketika ada On My Way semuanya bisa diisi darahnya Cimomo. Iya, tapi mereka ngeculik Nathan dari teman-teman Red Bull Rebellion. Ini menurut aku memang sebenarnya cukup baik juga dari Red Bull. Ini membuat tim fight-nya bakal sedikit timpang dan membuat teman-teman dari Victim mungkin nggak bisa terlalu mengontes role yang kedua karena kita ngeliat juga dari Sintingnya sibuk untuk melakukan split push di area bawah, mencoba untuk membuying time juga ke arah teman-teman dari Red Bull Rebellion kali ini. Namun Sinting dia harus balik kali ini dan bahkan join team fight dengan teman-teman dari tim Victim, melihat juga Lordnya yang akan masuk tentunya ke area bawah kali ini Choji. Lihat dari itemnya ini memang penetration dipegang sama Nathan membuat dia nggak terlalu sustain untuk team fight ya. Bener banget, kalau untuk team fight memang nggak sustain banget, tapi kalau untuk memberikan damage dia bener-bener udah oke banget. Jadi kalau misalkan posisinya kayak gini tanpa adanya item durabilitas, entah itu dari lifesteal ataupun dari item defense yang dimana dia baru pengen bikin, berarti dia bener-bener harus banget diproteksi sama On My Way ataupun Malika. Karena di sini kalau menurut aku source damage-nya ini paling besar lagi ada di Nathan, karena dari seorang Lancelot dia dari tadi juga agak susah bergerak mengingat adanya Kupa dan juga Azoa yang kalau misalkan satu kali salah step itu bakalan jadi perkara untuk tim Victim. Ya, dan mengingat kali ini Lordnya udah mulai masuk di area bawah. Malika sudah terkena Deadly Magic dan juga Poker Trick, tapi ternyata dari Malika masih bisa bertahan karena masih ada On My Way juga yang membuat tim fight dari teman-teman Victim kali ini benar-benar sustain banget. Malahan kali ini bakal coba dipukul mundur dari teman-teman Red Bull Rebellion. Coynya bakal tumbang begitu saja. Speechless di area depan, Tornos masih bisa ngedapetin Swallow dan bahkan lihat dari teman-teman Red Bull Rebellion mereka nggak mau terlalu komit karena udah kehilangan 2 member. Kalau kita ngelihat ini On My Way dan juga Baymax yang menjadi peranan penting tentunya untuk dari teman-teman Victim. Mengingat juga sebenarnya nggak cuma mereka berdua, Malika pun kali ini yang benar-benar nggak ada takutnya berada di paling depan Gio. Iya, tadi sebenarnya kalau aku perhatiin dari seorang Speechless gila banget melakukan puncture, terantang ting Harley-nya dapat, tapi kita lihat di area mid-nya udah mulai dipoke aja sama teman-teman dari Victim Esport. Mereka langsung ambil objektifnya karena mereka tahu ini adalah kesempatan emas, perak, permata dapatkan objektif di area mid. Dan itu membuat teman-teman dari Red Bull Rebellion sendiri, mereka harus coba komit lagi ke arah On My Way walaupun cukup berat. On My Way sekarang udah punya Immortal, nggak mungkin bisa ditumbangkan begitu aja. Walaupun kalau dia nantinya harus hilang, tapi masih ada Immortal yang bisa menyelamatkan dia, dan itu bisa dibilang cukup untung nantinya kalau Red Bull Rebellion dapat Immortalnya pecah. Jadi tinggal beberapa source skill lagi dikeluarkan bisa menumbangkan On My Way. Tapi di atas kertas tidak semudah itu karena ada seorang Malika yang bisa tiba-tiba muncul ataupun Sinting dengan kecepatan mobilitasnya. Seperti ini kita lihat dari Sintingnya head to head dengan Azoa. Damage dari kedua hero ini nggak cukup besar bahkan ketika ada head to head yang dilakukan. Ini benar-benar butuh bantuan dari seorang Swallow ataupun dari Jisa atau bahkan dari seorang Choi. Kita lihat di area bawah, teman-teman dari Victim udah mulai mencoba untuk mengambil, mensecure di area inner turretnya. Dari Mountain Shepherd dikeluarkan. Final blow kali ini Dirty Magic-nya belum ada dari seorang Swallow. Bahkan flame shot-nya nggak bisa menumbangkan seorang Sinting Cimomo.
Iya, Sintingnya kali bakal coba dikejar-kejar, lihat semua resource skill dipakai, dan bahkan Sinting masih mencoba untuk buying time buat teman-teman dari Victim di area mid yang kita tahu mereka mau coba untuk bermain sangat objektif. Bakal join ke team fight kali ini dari seorang Sinting, dan lihat Malikanya maju paling depan mengusir pergerakan dari seorang X24 kali ini, dan dia ngelihat ada Jisa yang sendirian mencoba untuk recall, tapi ternyata Jisa masih dikasih kesempatan untuk balik ke area base-nya di sini Choji. Kalau Choji ngeliat sendiri, apa sebenarnya titik yang harus di titik balik dari teman-teman Red Bull Rebellion nih Choji? Kalau dilihat titik baliknya sih, kalau problemnya kayak gini ya Malika harus diurus dulu sih, karena dia nggak bakalan berhenti dengan apalagi kalau misalkan lagi tim fight besar-besaran, dia bakalan punya life steal yang sangat kencang dan durabilitasnya sangat kencang juga. Jadi Necklace of Durance ataupun si Halberd itu udah harus diwajibkan kepada tim RBR, mengingat ada Estes juga dari On My Way. Nah kalau misalkan memang dari seorang Malika ini tidak bisa ditembus, opsionalnya adalah dari seorang Swallow, dia harus mencari backline yang luas dengan jalan yang lumayan aman, minim resiko, agar bisa ngenain antara Speedless ataupun dari BMX-nya duluan. Mengingat BMX juga tadi hanya punya sistem defense si Momo. Iya, dan ini justru dengan kehadiran Sinting juga ya, menurut aku nih penting banget sih, karena Sinting bisa banget memberikan distraction. Tapi kalau kita lihat ada Detonace Welcome dari Azo, dan kali ini flickernya baik banget. Ini yang dibilang sama Choji, Malikanya harus diurus. Dan langsung aja dari teman-teman Red Bull Rebellion langsung nge-pick ke arah seorang Malika. Dan bahkan Gio, kita lihat udah ada lot yang mulai disenggol-senggol oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Betul sekali. Iya, ini Good tim morning fight. Sunshine Warlord, tapi kita lihat dari cowoknya kali ini mencoba untuk bertahan di area midnya. Speedless dan juga Sinting memberikan damage cukup besar, tapi itu hanya buying time karena Lord ya di retribution yang ciamik dikeluarkan oleh seorang Jiza. Bahkan dari BMX harus mundur dengan flicker kali ini, mencoba untuk mendapatkan satu popol kupa di arah depan sana. Sudah dikeluarkan dan juga satu Tordos memudarkan, menghilangkan satu immortalnya dari popol kupa kali ini. Benar-benar permainan yang dilakukan oleh Red Bull Rebellion. Mereka udah dapat sampai 3 Lord. Tapi Victim nggak memberikan kemenangan untuk Red Bull Rebellion semudah itu. Dia terus bertahan, dia terus melakukan high ground yang sangat baik. Bahkan kalau ketika pelan-pelan tapi Red Bull Rebellion masuk, disitulah Victim bakal bahaya banget. Iya, aku kaget tadi, aku pikir Orange Buff-nya dicolong, tapi ternyata masih bisa diamankan oleh Speedless. Dan kali ini dengan adanya satu retribution yang baik dari seorang Jisa, masih memberikan buying time yang cukup baik oleh teman-teman Red Bull Rebellion. Tapi di sisi lain, Swallow-nya bakal ditumbangkan begitu saja. Dan execution dari seorang Speedless bakal coba untuk kejar ke arah seorang Jisa. Dan bahkan lihat ada terkena slow effect dari seorang On My Way kali ini. Bakal coba dipukul mundur, bakal tarik dulu dari teman-teman Red Bull Rebellion. X24 yang akan menjadi target kah kali ini, karena Malika bersama dengan Speedless kali ini udah siap untuk team fight-nya. Mencoba untuk mengejar ke teman-teman dari Red Bull Rebellion, tapi dari tim Victim mereka mau sabar terlebih dahulu, mereka mau reset juga, mereka mau coba untuk clear minion secepat mungkin, mereka mau push lane-nya, dan mereka harus berhati-hati karena mereka udah nggak punya inhibitor di area bawah. Oh, tapi ternyata ada flicker yang baik dari seorang Speedless, dia mencoba untuk dari seorang Baymax, dan kalau kita lihat dari Malika pun mencoba untuk merusuh, dan bahkan lihat ngedapetin satu, Azonya bakal ditumbangkan tapi bakal ditukarkan oleh seorang Malika yang tadi udah melakukan inisiasi dengan cukup baik dengan adanya flicker combo I'm Offended-nya. Tapi aku merasa itu bakal menjadi pertukaran yang cukup, apa ya, bisa dibilang mungkin cukup adil, karena Azoa dan juga Malika ini kedua hero yang bakal menjadi tulang punggung untuk teman-teman dari Victim dan juga Red Bull. Tapi sepertinya dari Sinting mereka mau coba paksain team fight-nya ini pressure yang diberikan sama-sama teman-teman dari tim Victim. Justru ini yang dibutuhkan sih sama teman-teman Victim. Mereka nggak boleh sampai kesetir balik oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion nih Gio. Ya, tapi seandainya tadi flicker dari Malika terus dapet I'm Offended, mungkin beda cerita. Tapi pas tadi itu lihat ternyata nggak kena untuk I'm Offended-nya, dan itu menjadi malapetaka untuk Malikanya. Dan ini itemnya udah masuk ke menit 21. Ini itemnya udah pada hampir jadi semua, hampir full semua kecuali dari Popol Kupa dan juga STS-nya. Kira-kira Choji dengan item seperti ini, way to victory-nya untuk Red Bull ataupun untuk Victim harus seperti apa? Gimana ya, kalau dari Red Bull sendiri team fight-nya seorang Victim harus dipincangkan dulu ya dari seorang Malika, harus dihilang, entah itu ditelan ataupun dikenain backline dari seorang Swallow. Tapi mengingat dari seorang Ruby-nya Malika sudah mengamankan Radar Armor dan juga Oracle, mungkin agak susah untuk Swallow ngambil dari belakang, dan akhirnya satu-satunya opsi itu dari Detonace Welcome seorang Azoa. Sementara dari RBR sendiri, Jisa sudah mengamankan item yang sekiranya udah bisa lumayan sakit banget sih dengan adanya DHS. Habis itu ada Rosebolt Meteor, Endless Battle dan juga Blade of Despair. Tapi permasalahannya sama Jisa dari tadi adalah positioningnya dari tadi kayaknya kurang enak mulu Jisa nih.
nih. Agak susah masuknya karena kenapa? Di early-nya tadi Choi ini bener-bener inisiasi terus, tapi akhirnya di mid game di menit ke-7 menit ke-8 itu diperbaiki dengan akhirnya Act 4 yang inisiasi terus ke depan dengan Kupa yang ngegigit-gigit. Nah sebenarnya sudah ada opening untuk bisa masuk ke dalam line up-nya seorang victim untuk ngabisin secara perlahan demi perlahan. Cuman balik lagi problemnya, kalau misalkan si Malika sudah diakalin dari seorang RBR, tiba-tiba Sinting maju. Nah jadi PR-nya dari seorang RBR adalah bagaimana caranya menembus Malika ataupun Sinting. Kalau Malika ya balik lagi caranya satu-satunya dari welcome, dan kalau Sinting sendiri mungkin masih bisa diurusin sama seorang Choi di sini, mengingat dia juga seorang fighter yang punya durability lumayan besar gitu Gio. Oke, tapi 3 detik lagi Lord akan muncul. Lord yang berikutnya. Good morning sunshine for Lord. Dan ini akan menjadi Lord yang menurut aku bakal Lord pamungkas, karena Lordnya udah bakal ngamuk, Lordnya udah enhance terus, dan apa ya, good game well played banget buat victim. Mereka selalu bisa mempertahankan base terakhir mereka, bahkan masih bisa mempertahankan inhibitor turret mereka di mid dan juga di area atas. Dan ini PR besar bagi Red Bull. Mereka ketika mau masuk, ketika ada Lord, mereka tiba-tiba ada yang ke pick off, tiba-tiba ada yang tumbang. Dan kita lihat aja sekarang udah mulai dipok oleh Red Bull Rebellion kali ini dari Lordnya. Sudah ada Jisa kali ini. Dan teman-teman dari victim sepertinya hanya bersabar dulu karena dari seorang Speechless masih belum memiliki purple buff. Tapi purple buff bakal dikasih kah ke arah Baymax, karena ingat Baymax juga memiliki magic penetration atau magic damage juga Cimomo. Tapi kayaknya Lordnya bakal coba dikontes oleh teman-teman dari victim on my way. Kalau kita lihat maju dia di depan dan bahkan armor banditnya sudah dilakukan mereka, tapi belum bisa mendapatkan siapa-siapa. Tapi Speechless yang bakal tumbang, dan bahkan Lordnya siapa yang akan mendapatkan? Lordnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Red Bull. Dan kali ini on my way tumbang, mau nggak mau dari teman-teman victim mereka harus mundur. Tapi Choi di area depan, lihat Choi-nya benar-benar ngerusuh ke arah seorang BMX. Bakal coba untuk memecahkan immortality dari seorang Choi kali ini, dan bahkan lihat ada poker trick yang dipakai oleh seorang Swallow. Tapi di sisi lain ada Benedetta dan bahkan Malikanya yang bakal dikejar. Sementara Sinting kali ini sudah terkena deadly magic dari seorang Swallow. Gak mau terlalu maksain team fight-nya, dan bahkan dari teman-teman victim yang setelah kehilangan 3 membernya, ini mereka harus berhati-hati banget dengan split push yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Red Bull. Split push kali ini udah mulai mengarah ke arah base dari teman-teman victim, dan bahkan lihat Sintingnya mencoba untuk nge-clear minimal secepat mungkin. Dan sudah ada push yang dilakukan oleh teman-teman dari Red Bull bersama dengan Lord yang mulai masuk, dan ini akan menjadi game pertama untuk teman-teman dari Red Bull Rebellion. What a play banget dari Red Bull Rebellion. Mereka bersabar walaupun victim juga terus mematenkan pertahanan mereka. Tapi satu blunder yang dilakukan oleh Speechless yang pertama kali harus tumbang, itu membuat Red Bull Rebellion sepertinya bisa leluasa untuk masuk ke area tengah tadi. Dan akhirnya Lord juga ikut masuk di area bawah tanpa ada ganggu gugat. Tersisa tinggal 2 member. Mau tidak mau, suka tidak suka, Red Bull Rebellion mensecure game yang pertama, Choji. Iya, kalau ngelihat dari pergerakan Red Bull Rebellion itu bagus banget sih. Dimana tadi Speechless harus tumbang duluan, dan itu benar-benar dimaksimalkan. Nggak berhenti sampai Speechless harus tumbang duluan. Tapi yang paling pintar adalah tadi kalau misalkan kalian notice, Red Bull Rebellion di akhir gamenya dia misah tim fight-nya dengan sangat baik. Ada yang ke arah ada yang mundur ke arah purple buff, ada yang ke arah red buff-nya Red Bull Rebellion. Itu benar-benar bisa menjadi 3 spot, di mana Nathan tadi di base, habis itu tadi ada yang di top lane, gue tadi lupa siapa, kalau nggak salah Sinting deh tadi yang ngejar seorang Swallow. Terus habis itu di belakang juga ada seorang on my way. Nah di sini pas jadi 3 spot, pas jadi pecah dari seorang victim sendiri, otomatis Ruby juga bingung mau ke cover siapa. On my way juga nggak bisa nge-heal dengan maksimal karena timnya juga pada misah. Dan itulah yang membuat victim lebih kayak oke, kita pede nih, karena dari victim kan dari tadi kan memang main powernya adalah dari team fight ya. On my way bisa ngisi darah, dari Ruby juga Malika bisa ngambil darah banyak banget. Dan karena perpecahan itulah yang membuka opening banget untuk victim tadi bisa mengelarkan game pertama antara Red Bull Rebellion melawan victim esports. Nah, kalau kita lihat dari itemnya sendiri ya, BMX di sini sudah sakit banget dengan adanya Hunter Strike, habis itu Genius One, Divine Glaive, dan juga Malefic Roar dengan sepatunya ada Arcane Boost, di mana semua itemnya ini udah penetration semua dari physical dan juga magical defense, dengan ada 1 Radiant Armor untuk
bukan mengcounter sih, seenggaknya untuk mereduce magic power yang dimiliki sama Swallow dengan Pocket Trick-nya, karena mengingat Pocket Trick itu adalah sumbu utama dari Deadly Magic ya. Kalau misalkan Deadly Magic nggak disumbuin sama Pocket Trick dengan damage yang sangat besar, otomatis Deadly Magic juga nggak bakal sangat sakit. Sementara untuk MVP-nya dari Red Bull Rebels sendiri sudah ada Jisa dengan 1 kill, 1 death dan juga 8 assist, yang dimana dari tadi gue ngeliat Jisa ini lebih ke kayak apa ya, open map vision banget gitu kan, masih nge-poke pelan-pelan, karena main damage-nya gue ngeliat emang dari tadi ada Swallow, dimana Jisa sendiri ngebuka map, abis itu nge-poking sedikit dengan apalagi mengingat ada DHS, damage-nya sudah persentase HP, dengan Dance Battle ada sedikit true damage, karena dari tadi memang gue lihat Jisa struggle banget sih untuk nyari posisi yang enak untuk memasukkan damage kepada tim Victim Esports. Sementara dari Speechless-nya sendiri, dia udah oke banget dengan adanya War Axe, Endless Battle, Blade of Despair, dan juga Malefic Roar. Dari mobilitas sudah oke, dari defensif juga sudah ada Immortality kalau misalkan ada salah step, dan dari